Majelis Jemaat Yoni Muria Sasaran menyampaikan selamat datang kepada para tamu dan jemaat, dan selamat kita mengikuti ibadah, baik mengikuti secara langsung di rumah gereja maupun yang mengikuti secara live streaming. Jemaat sampai kita semua berdiri. Marilah kita memulaikan ibadah ini dengan memuliakan Tuhan Allah kita, melakukan bersama NKB nomor 47 telah datang tahun baru. Jemaat ini kasih berkati oleh Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan. Yesaya 44 ayat yang ke-22 tertulis demikian. Dengan percaya akan pengasihan Tuhan, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, sesuai firman-Nya. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-21 menjadi bagian pembacaan sebagai petunjuk hidup baru. Di saat ini dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai dengan yang ke-21 tertulis demikian: nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanlah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Begitu bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatlah siapa yang menganiaya kamu, berkatlah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehat sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seseorang lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah petunjuk hidup baru. Saudara-saudara jemaat Tuhan,
Mari saat ini kita akan mengaku pengakuan iman kita. Untuk itu marilah kita berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita dari orang Tuhan Yesus Kristus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam jahanam, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk bersama Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Katolik sejahtera, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari saat ini kita mempersiapkan diri kita dalam membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari saat ini kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami membawa kehidupan ini kepada Tuhan. Seraya menaikkan pujian bersyukur tentang keadilan, kebaikan, penyertaan, pimpinan dan bimbingan, sehingga kami pun boleh diberikan kesempatan untuk berada di awal tahun 2024, tahun 2024 yang hendak kami jalani. Biasanya ada berbagai rahasia, ada berbagai hal yang hendak kami kenali. Tapi juga dalam iman percaya tahun 2024 adalah tahun rahmat Tuhan, tahun berkat Tuhan. Namun juga bagi kami sebagai umat-Mu, dalam menikmati berbagai rahmat dan berkat, maka kami pun terus diingatkan untuk alam ketaatan, kesetiaan kepada-Mu. Membaca pria kaum bapak, wanita kaum ibu, kelompok layanan siang, pemuda, remaja, anak-anak, terus semua jemaat Tuhan, baik jemaat ilmu desa saran maupun jemaat tamu yang bersekutu di saat ini, baik di gedung gereja maupun mengikuti ibadah melalui streaming. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat orang memasuki tahun yang baru, tahun 2024, dan kita telah berada di lembaran yang kedua. Di lembaran yang kedua kita kembali bersekutu memuji dan mengagungkan akan kebesaran Tuhan, dan di mana orang telah menjalani melewati tahun 2023 dengan berbagai hal yang diperhadapkan, dengan berbagai hal yang dipertemukan, yang kita hadapi, baik ketika dalam suasana bahagia, tertawa, senyum, sukacita, ataupun ketika di tahun yang lalu ada pergumulan, ada tantangan, ada persoalan hidup. Ini berbagai dinamika kehidupan kita yang telah kita alami. Dan kalaupun orang ada di saat ini, di tahun 2004, itu bukan karena kuat hebatnya diri kita, tetapi itu semua adalah penyertaan kuasa Tuhan Allah dalam Yesus Kristus melalui peran kerja Roh Kudus. Ini yang kita imani, tapi juga kita amini, di mana kuasa Tuhan
senantiasa memampukan dan menguatkan, menyertai kehidupan kita dengan berbagai hal yang ada. Maka sebagai orang percaya, patutlah kita mengungkap dan mengucap syukur tentang kehidupan ini. Pengalaman-pengalaman yang terjadi tahun 2023 menjadi pengalaman hidup yang kita alami bersama Tuhan. Dan di tahun 2004 yang kita hendak jalani, tahun yang masih dengan manusia, tahun yang masih dengan misteri, ada apa yang kita orang, apa yang hendak orang alami, situasi apa yang hendak diberkati, apakah cita-citaan, kebahagiaan, tantangan, tetapi dalam kehidupan beriman, sebagaimana sampaikan dalam firman, kita optimis, harus kita optimis dan semangat sehingga tahun yang masih tahun yang masih misteri menjadi tahun rahmat Tuhan, menjadi tahun berkat Tuhan untuk kita nikmati dengan berbagai keberhasilan, dengan berbagai kesuksesan di tengah-tengah ruang kehidupan. Namun tentu saja untuk mendapatkan keberhasilan kesuksesan, kita memiliki namanya suatu komitmen dalam iman, dalam suatu totalitas ketaatan, totalitas kesetiaan dalam Tuhan Allah, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan saya komitmen bukan sekedar suatu perkataan yang diungkapkan atau diucapkan, tapi komitmen harus dilakukan dalam perbuatan yang bersifat konsisten, tak pernah berubah, tapi juga bersifat secara kontinu, secara terus menerus untuk dilakukan dalam kehidupan, yang selalu berusaha, yang selalu berjuang, berupaya semaksimal mungkin dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan bahwa doakanlah apa yang kita kerjakan, kerjakanlah apa yang kita doakan. Karena sebagai orang beriman ada totalitas ketaatan. Karena sebagai orang beriman ada totalitas kesetiaan yang dilakukan dalam kehidupan. Sehingga ia mau memberikan sukacita, ia mau memberikan kebahagiaan ketika Tuhan menyatakan waktu dan kuasanya adalah penyertaan Tuhan semata-mata. Maka daripada itu, ketika kita menjalani tahun 2024, jangan takut, karena Tuhan Allah menyertai kita dimanapun kita melangkah dalam hidup. Sebagaimana tema kita di perayaan pemaknaan tahun baru 2024 di hari yang kedua, dimana dengan tema jangan takut, Tuhan Allahmu menyertai engkau. Kita kembali membaca, merefleksikan, merenungkan firman Tuhan di saat ini dalam kitab Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Cerita kisah seorang Yosua yang kita tahu bersama adalah seorang pemimpin dalam masa muda. Yang biasa saja Yosua merupakan salah satu asisten sebelum menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Seorang asisten Musa, bahkan juga salah satu dari 12 pengintai ketika akan memasuki tanah Kanaan. Kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-16 menuliskan hal ini, di mana pada waktu itu ya saja
Musa tidak dapat memasuki tanah Kanaan. Dan Yosua dipilih oleh Tuhan untuk memimpin, menuntun umat Israel ketika akan memasuki tempat yang dijanjikan, tempat yang berlimpah susu dan madu, tempat tujuan mereka yaitu tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan kepada nenek moyang Israel. Namun saja ketika mereka akan masuk di tanah Kanaan, tidak serta-merta tanah Kanaan atau tempat yang kosong. Tidak serta-merta tanah Kanaan ada orang lain. Tetapi di tanah Kanaan ada orang-orang yang menempati, ada orang-orang yang menduduki, yang mendiami. Baik itu dari keturunan Ham yang merupakan anak dari Nuh, Kejadian pasal 9 ayat 18, Kejadian pasal 10 ayat yang ke-6. Tetapi juga ada orang Yebus, ada orang Amori, orang-orang yang hebat. Kalau kita baca lalu kita bilang pasal yang ke-13 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-29. Situasi yang diperhadapkan ketika para pengintai melihat tempat daerah tanah Kanaan. Ini saja situasi ini ketika mereka melihat bahwa ada begitu banyak orang-orang yang hebat, ada orang yang begitu banyak yang perkasa, kuat, memunculkan ketakutan, memunculkan kekhawatiran, memunculkan suatu persoalan tersendiri. Mungkin orang bertanya yang benar, bisa enggak masuk tanah Kanaan? Boleh enggak masuk ke tanah Kanaan? Berhasil enggak masuk tanah Kanaan yang terdapat orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat? Nah, inilah bagian di tempat Kanaan. Ini bukan hal yang main-main, tapi bukan main yang hendak mereka hadapi. Dan melihat ini, melihat situasi yang ada, firman Tuhan yang kita baca saat ini dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-6 dituliskan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Suatu janji penguatan yang disampaikan bahwa kuatkan dan teguhkan, jangan kecut hati, jangan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan. Tetapi ketika ada penyertaan janji anugerah Tuhan, maka sikap yang optimis, sikap yang penuh semangat harus mereka lakukan untuk memasuki tanah Kanaan. Dan Yosua memimpin akan umat Israel. Dan ketika Yosua melakukan tugas kepemimpinan, melakukan tugas dan tanggung jawab yang besar untuk tanah Kanaan, ia harus melawan orang-orang yang kuat dan hebat. Dan ketika akan melakukan tugas dan berhasil, bukan kekuatan, kemampuan, kehebatan, pintar dan kuatnya Yosua. Jadi hal yang pertama bukan karena kuat, bukan karena pintar hebatnya Yosua ketika akan menang dan menduduki tanah Kanaan. Karena kalau tidak Allah yang menyertai, karena kalau tidak Allah yang menjaga dan memberkati, sekuat apapun Yosua, sepintar apapun Yosua, maka tidak akan masuk keberhasilan dan kesuksesan. Jadi hal yang pertama berbicara tentang kasih karunia Allah yang diberikan kepada orang yang memakainya, ketika orang yang diutusnya dan diberkati oleh Tuhan. Namun juga ketika dijanjikan bahwa akan memiliki kemenangan, keberhasilan dalam
kepemimpinan Yosua, ada hal yang harus dilakukan. Ada hal yang menjadi setiap prasyarat bagi Yosua bahkan orang Israel. Ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8, terlebih khusus ayat yang ke-8 menuliskan bahwa jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hal yang menjadi prasyarat, hal yang menjadi hal yang utama, yaitu berbicara tentang ketaatan. Membuka, membaca, merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan, untuk itu motivasi, untuk itu arahan, untuk itu patokan kehidupan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, dalam menggapai harapan, dalam menggapai kerinduan. Ini disampaikan dalam firman. Karena walaupun yang dijanjikan untuk dalam keberhasilan, untuk dalam kesuksesan, tetapi tanpa ketaatan yang dimiliki, tanpa kesetiaan yang dimiliki untuk membaca, mendengar, melakukan firman Tuhan, bisa jadi Yosua tidak akan menang. Karena pada dasarnya ini berdasarkan kasih karunia Tuhan, ini berdasarkan kebaikan Tuhan yang dapat dialami, yang dapat dinikmati bagi Yosua, tapi juga bagi orang Israel. Cerita Yosua sebagai pemimpin, cerita Yosua sebagai seorang yang dipakai oleh Tuhan. Ya saja banyak orang baca adalah hal yang menarik. Bagaimana dia berjuang, bagaimana dia berusaha. Jadi hal yang disampaikan kedua tentang ketaatan, tentang kesetiaan, mendengar, membaca, merenungkan apa. Tetapi juga ada hal yang menarik yang dapat kita lihat ketika membaca cerita tentang Yosua. Ketika ia memasuki tanah Kanaan, ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang ada yang hebat dan kuat, bukan berarti kemenangannya jatuh dari langit. Bukan berarti ketika dia diam kemudian kemenangan dapat. Bukan berarti ketika dia menyalurkan pedangnya dia bisa menang. Tetapi ada usaha, ada upaya, ada jerih lelah, ada juang, kerja keras, jatuh bangun dia berusaha, jatuh bangun dia berupaya untuk menggapai tujuan, yaitu menempati tanah Kanaan. Begitu banyak hal yang dilakukan agar supaya dengan usaha membuahkan hasil yang maksimal. Maka benarlah pepatah yang mengatakan bahwa usaha tidak mengkhianati hasil. Jadi bukan berarti bahwa Yosua dengan dia bermohon, berdoa kemudian dia tidak bekerja, dia tidak berjuang. Tetapi ketika dia berdoa meminta dan Tuhan memberikan janji kasihnya, dia berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai daya dan upaya, sehingga ada suatu keberhasilan yang dialami dalam kehidupan, tapi juga kehidupan bagi banyak orang. Karena keberhasilan tanpa perjuangan dan usaha adalah nonsen, tidak mungkin terjadi. Usaha yang dilakukan dengan jerih lelah memberikan kesuksesan, dan semuanya itu bukan karena kuat dan hebat dalam kehidupan secara manusia, dan tentang kasih karunia Tuhan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, biasa saja ketika membaca firman Tuhan saat ini memberikan dan mengingatkan kita bahwa ketika kita memasuki tahun 2024, kita merefleksikan firman Tuhan saat ini.
diingatkan kepada kita suatu hal yang hendak kita raih, yang hendak kita harapkan untuk mendapatkan keberhasilan, untuk mendapatkan kesuksesan. Tidak hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri, tidak hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri, kehebatan diri sendiri, tetapi membawa kepada Tuhan yang adalah pemilik hidup, yang merancangkan sesuka cita berdasarkan kehendaknya, berdasarkan waktunya. Mungkin terkadang orang bertanya-tanya dalam benak kita, dalam pemikiran kita, ketika kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan, ketika diperhadapkan dengan berbagai keadaan yang sulit, ketika diperhadapkan dengan keadaan yang tidak mungkin bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Yosua diperhadapkan dengan hal itu. Bangsa Israel juga diperhadapkan dengan hal itu. Menjadi hal yang sulit untuk menempati tantangan. Menjadi hal yang sangat tidak mungkin karena harus berhadapan dengan orang-orang kuat dan hebat. Tetapi hanya berdasarkan kasih karunia Tuhan, mereka bisa memasuki tanah Kanaan. Ataupun terkadang dalam realitas kehidupan, seringkali kita bertanya dalam benak kita, kita yang selalu setia, kita yang selalu taat, kita yang selalu berusaha, berjerih lelah, bekerja keras untuk memberikan keberhasilan, terkadang adalah tantangan, terkadang adalah pergumulan. Apa yang diharapkan terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Melalui firman Tuhan yang telah kita baca, kita renungkan di saat ini, maka perlu diingatkan bahwa keberhasilan itu berdasarkan dari Tuhan, berdasarkan kasih Tuhan. Maka sebagai orang percaya, kita butuh yang namanya kesabaran. Kita butuh untuk bagaimana kita bersabar dalam menjalani hidup, memperjuangkan dengan berbagai proses, jantung bangun kita ketika kita menggapai harapan kita. Tetap berusaha, tetap berserah kepada Tuhan, sehingga mendapatkan kebahagiaan dan sukacita berdasarkan kasih-Nya, berdasarkan waktu Tuhan. Arti katakan yang kurios, berdasarkan apa yang dinyatakan, berdasarkan rahmatnya. Maka daripada itu, sebagai orang yang percaya, menjalani awal tahun 2024, kita pun diajak untuk kembali berpaut kepada Tuhan, untuk kembali taat dengan penuh totalitas hidup kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan totalitas hidup kepada Tuhan, bukan memilih yang kita sukai, tapi meminta kehendak Tuhan, maka Dia memberikan rancangannya, Dia memberikan kuasanya, dan apa yang Dia rancangkan mau memberikan kesukacitaan dalam hidup. Dan dari sebagai umatnya terus berserah dalam pekerjaannya. Terpujilah Kristus Yesus, dan selamat kita menjalani tahun rahmat Tuhan, tahun berkat Tuhan, tahun 2024. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Umum dan membuat doa bagi anggota-anggota keluarga kita, anggota-anggota jemaat kita, bagi mereka yang berhari dan tahun, dan juga ada anggota-anggota keluarga jemaat yang dalam keadaan sakit dan dalam masa pemulihan. Bagi mereka yang berhari dan tahun di tanggal 2 Januari 2024, Bapak yang Sepokong, Bapak Jerry Tamdi, Ibu Yoko Sompi Melwan. Namun juga bagi anggota keluarga, anggota jemaat yang dalam keadaan sakit maupun dalam pemulihan, baik yang di rumah sakit maupun di rumah, di antaranya
Ibu Magda Kalu Kumembong yang saat ini dirawat di rumah sakit Advent Manado. Ibu Bernice Rantum Warau yang saat ini dirawat di rumah sakit Tondano. Ibu Olga Olewang Sumerau, Ibu Regina Lengkong Semarau, Bapak Alex Mangwal, Pak Feki Mungkaren, Bapak Doni Maindoka, Pak James Molewangko, Saudara Marlon Walangitan, Adik Yordano Gosal. Masa ini dalam doa kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami, Allah yang senantiasa berkuasa menuntun, merancangkan dalam kehidupan ini untuk memberikan bagi kami berbagai rancangan yang penuh dengan kesukacitaan, memberikan bagi kami rancangan yang penuh damai sejahtera. Maka dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, kami pun senantiasa berpaut kepadamu, bersandar dan berserah kepadamu, bahkan dalam hidup ini untuk kami membawa hidup kepadamu yang dekat, erat dan melekat. Maka daripada itu kami pun terus dalam totalitas hidup dalam ketaatan kepadamu ya Tuhan Allah kami yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus melalui peran kerja Roh Kudus. Satu syukur yang kami nikmati, kami rasakan dan kami ungkapkan ketika kami boleh melewati tahun 2023, di mana ada begitu banyak hal yang telah kami alami, ada begitu banyak kejadian peristiwa yang telah kami jumpai, baik itu dalam keadaan yang penuh kesukacitaan, kebahagiaan, senyuman, tawa, ataupun ketika diperhadapkan dengan tantangan, pergumulan, persoalan, di dalam keadaan tangis sedih. Namun dalam segala sesuatu, dalam berbagai pengalaman-pengalaman yang kami jumpai di tahun 2023, Tuhan yang senantiasa menguatkan dan memampukan kami, sehingga pengalaman hidup di tahun 2023 menjadi pengalaman iman kami sebagai orang percaya bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kami yang terus berpaut kepadamu. Dan hari ini di lembaran yang kedua di tahun 2024, kami dengan harapan yang baru, kami dengan kerinduan, biarlah Engkau Tuhan yang terus memberikan cara dan kasih Tuhan, memberikan waktu ya Tuhan untuk bagi kami untuk dalam kasih karunia, untuk menikmati damai sejahtera dan kesukacita, sehingga tahun 2024 yang masih dengan misteri rahasia, ketika yang membawa hidup dalam tuntunanmu, ketika yang menyandarkan totalitas kepadamu, menjadi tahun rahmat Tuhan, menjadi tahun berkat Tuhan. Maka itu diberkatilah kami sebagai umat-Mu yang terus berserah akan kehendak-Mu. Maka jadilah kehendak-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih setiap penyertaan yang kami alami ini. Dan saat ini dalam persekutuan ibadah di tahun baru di hari yang kedua, kami telah membaca kembali firman yang tertulis dalam Alkitab, mengingatkan dalam satu renungan secara pribadi, tapi dalam satu refleksi hidup untuk bagaimana ketika menjalani tahun 2024, hal ini pertama dan terutama adalah mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, membawa kepada apa yang menjadi kerinduan kami, sehingga hanya dengan kuasa-Mu Tuhan memberikan yang terbaik. Namun ketika diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan, ketika diperhadapkan dengan pergumulan dan persoalan yang mungkin bagi kami itu hal yang sulit dan tidak gampang, tapi karena kami percaya dan kami yakini Tuhan memampukan menguatkan kami,
sehingga ketakutan, kekhawatiran tidak menjadi bagian dari kami. Tapi dalam sikap yang semangat, penuh dengan optimis. Maka daripada itu ya Bapak, bila firman ini senantiasa berpengaruh dalam kehidupan kami pernah mendengar firman yang setia, tapi mampu menjadi pelaku firman yang setia di hidup ini, melakukan apa yang Engkau perintahkan, apa yang Engkau firmankan, kami kerjakan dalam berbagai peran dan tanggung jawab, baik dalam kehidupan keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Diberkati kami semua, dituntun dan disertai, sehingga apa yang kami karyakan dan lakukan mampu memberikan makna tersendiri dalam hidup kami, memberikan arti kehidupan kami. Kami terus berusaha dan berjuang dengan semaksimal mungkin, sehingga apa yang kami perjuangkan, apa yang kami usahakan, apa yang kami lakukan, berkat Tuhan yang terberikan, yang berdasarkan cara dan waktu Tuhan. Maka daripada itu ya Bapak, tuntun kami, berkati kami di tahun yang baru, tahun 2024. Kami percaya iman kami menjawab segala sesuatu dalam kehidupan kami. Pengharapan kami kepadamu tidak pernah mengecewakan, dan kami terus memandang hari esok dengan penuh harapan di tengah hidup ini. Terima kasih untuk berbagai berkat-Mu Bapak. Terima kasih kasih yang menyelimuti dalam hidup ini. Kami pun di saat ini berikan kembali kesempatan untuk mengumpulkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan. Selain pemberian yang kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu, kami juga diberikan kesempatan untuk menunjang kerja pelayanan gereja yang ada, baik di gereja Masjid Injili Minahasa maupun di jemaat Timur Sasaran. Kini apa yang kami berikan dan kumpulkan dilayakkan untuk membantu kerja pelayanan yang ada. Tapi juga diberkati kami memberikan persembahan, begitupun orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menata mengelola persembahan ini, diberikan hikmat, suatu kebijaksanaan, suatu kearifan yang dapat dimiliki. Berkati kami semua, berkati para pelayan khusus yang Tuhan percayakan dalam pelayanan di Jemaat Timur Sasaran, para penatua yakin dari kolom 1 sampai kolom 10, penatua mitra, perangkat pelayan, komisi pelayanan, komisi kerja, penasehat jemaat, bahkan panitia serta orang-orang yang terlibat dalam pelayanan diberkati Tuhan. Begitupun para pendeta yang ada. Engkau berkati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Timur Sasaran, sekaligus sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Tindak Lima. Engkau berkati Pendeta Binda Sanggawalani, Magister Teologi, dalam menjalankan dan melakukan pelayanan, dianugerahkan kearifan, dianugerahkan hikmat, sehingga dalam menjalankan terus tentang menjawab pelayanan, semua yang memberikan yang terbaik, yang penuh dengan keberhasilan kesuksesan, bahkan dengan terus tanggung jawab yang dilakukan, memberikan lebih banyak semangat, inspirasi dan motivasi. Diberkati Pendeta Indah Sanggawalani, Magister Teologi, tapi juga keluarga Sanggawalani, suami, anak-anak yang menunjang dan menopang pelayanan kita. Engkau berkati para pembantu pelayanan kita dalam menjalankan terus bertanggung jawab. Begitupun para pastor, pegawai gereja, dia selalu setia semangat dalam melayani, dianugerahkan berkat dalam hidup mereka, sehingga penyertaan Tuhan yang sempurna terberikan dalam hidup. Begitupun dalam pelaksanaan ibadah saat ini, baik yang telah membantu pelaksanaan ibadah, baik itu Pak Yusuf, tim multimedia, koordinator, pendamping kadin, pianis kantor ini, diberkati selalu, sehingga kerja pelayanan yang dilakukan dikerjakan semuanya hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri.
berkati pribadi, tapi juga diberkati kehidupan pribadi. Diberkati jemaat yang bersasaran, diberkati pelayan khusus, bahkan semua yang terlibat. Program pelayanan tahun 2004 dengan berbagai hal yang diprogramkan. Biarlah itu memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah itu memberikan kesukacitaan dalam kehidupan. Maka diberkatilah program pelayanan, tapi juga dianugerahkan berbagai berkat, sehingga kasih Tuhan terberikan di kehidupan. Engkau Tuhan yang menilai kehidupan kami dengan pemberian diri, sehingga apa yang Kau lihat ketika memberikan diri, maka ada berkat yang kami alami. Bapa di surga, kami berdoa bagi anggota-anggota keluarga kami, anggota-anggota jemaat kami, ketika mereka di hari ini bersukacita dan bergembira dengan bertambah usia, biarlah Engkau Tuhan terus menganugerahkan berbagai berkat, menjaga dan melindungi kesehatan kekuatan menjadi bagian, tapi juga umur panjang menjadi bagian bagi mereka. Dan biarlah sukacita terus terlengkapi dengan kasih karunia daripada-Mu. Kami juga Engkau berkati, Engkau Tuhan yang memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi anggota-anggota keluarga, anggota-anggota jemaat kami yang sedang dalam perawatan, baik yang dalam perawatan di rumah ataupun berada di rumah sakit. Engkau Tuhan yang menterapi seluruh organ-organ tubuh yang terasa sakit, dari kepala sampai kaki. Urapan kuasa Roh yang kudus mengurapi mereka, sehingga kesembuhan dan pemulihan dapat dialami dalam kehidupan, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit, diberkati dengan kuasa. Begitupun para tenaga medis, baik itu para dokter serta perawat. Tuhan mentalentakan berkat dalam kehidupan mereka, Tuhan mengkaruniakan berkat dalam kehidupan mereka, dan Dia Tuhan terus memberikan mereka hikmat, sehingga dalam berbagai usaha yang dikerjakan yang Tuhan talentakan, mereka terus memberikan yang terbaik. Tapi juga alat medis yang dipakai di rumah sakit, obat-obat yang diminum, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk berbagai berkat. Terima kasih ya Bapak untuk kasih anugerah-Mu yang dinyatakan oleh Tuhan. Berkati kami jemaat, berkati keluarga kami, baik yang di sasaran maupun yang berada di luar sasaran, baik yang berada di Sulawesi Utara, di luar Sulawesi Utara, tapi juga yang berada di luar negeri. Jaga, lindungi dan sertai, pimpin dan tuntunlah selalu kehidupan mereka, sehingga penyertaan Tuhan yang sempurna mereka nikmati dalam kehidupan ini. Engkau berkati gereja Masjid Ibnu Hasan dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Ketua Badan Majelis Sinode Pendeta Dr. Kim Aina PhD diberkati selalu sebagai ketua Majelis Sinode. Engkau menganugerahkan hikmat dan kebijaksanaan, tapi juga semua pelayan-pelayan Tuhan diberkati Tuhan, sehingga gereja kami yang kami banggakan dan kami cintai terus bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan beriman. Tapi juga Engkau berkati pemerintah yang merupakan hamba-Mu tengah-tengah dunia ini, baik Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, tapi juga seluruh gubernur yang ada di seluruh provinsi, terlebih khusus Provinsi Sulawesi Utara diberkati oleh Tuhan, Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, seluruh kabupaten kota, teramat di Kabupaten Minahasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi, melimpah ruahkan hikmat dalam kehidupan pemerintah yang ada, baik Pak Bupati maupun sekretaris daerah, tapi juga setiap kecamatan yang ada, terlebih khusus kecamatan Purbalingga Utara. Engkau berkati kecamatan Purbalingga Utara, Engkau berkati Ketua Teknologi Orang itu kecamatan Utara. Engkau menganugerahkan hikmat dalam kehidupannya, dalam menjalankan tanggung jawab. Begitupun setiap kelurahan, di kelurahan sasaran diberkati oleh Tuhan. Engkau berkati juga di secara Islam, harus dia terus bertanggung jawab kemudian dan kematian perangkat kelurahan yang ada.
dalam penyertaan Tuhan. Maka kehidupan kami serahkan kepadamu. Diberkati Forkopimda Kabupaten Makassar. Bapa di surga, terima kasih untuk berbagai berkat-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu yang kami nikmati sepanjang hidup ini. Tapi juga kasih anugerah yang Tuhan nyatakan dan janjikan untuk kami nikmati. Dan biarlah kami terus diingatkan dan diajak untuk terus menyerahkan totalitas hidup kepada-Mu. Dan biarlah ketika kami terus menyerahkan totalitas hidup kepada-Mu, maka surga kita kami alami, tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan kami rasakan. Ini kami yang berdoa dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa doa ini dan kami tutup doa ini dengan doa Bapa kami yang telah diajarkan oleh gereja-Mu. Kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami, kudus dalam namamu, kerajaan kami telah hari ini mengerjakan maksudnya dan urusan kami seperti ini yang bersama kami dan jangan kami percobaan akibat sampai dan jahat. Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai. Amin. Di tahun ini, biarlah kasih dan kesetiaan bertemu, keadilan dan damai sejahtera bercium-ciuman. Biarlah kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjemur dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan di negeri kita, akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Mazmur 85 ayat 11 sampai 14. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya mengawali langkahmu. Damai sejahtera dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus akan selalu bersama-sama dengan kamu sepanjang tahun ini, bahkan sampai selama-lamanya.